Halo kaum rebahan yang kerjanya gelondongan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Orient episode 2. Oke deh, gak salah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you Mina. Nah, di episode sebelumnya, Musashi yang akhirnya mengetahui bahwa kehidupan di dalam tambang ternyata seperti neraka, harus berhadapan dengan iblis-iblis pemakan manusia yang berada di dalamnya. Dan dengan bantuan dari Kojiro, mereka pun berhasil mengalahkan iblis-iblis tersebut. Namun, kini Musashi dan Kojiro harus berhadapan dengan Dewa Kishin yang telah menampakkan dirinya. Dan bukannya takut atau gimana, si Musashi ini malah bersemangat banget buat ngalahin sang Dewa Kishin. Kemudian di episode kali ini kita diperlihatkan Musashi dan Kojiro yang sedang menaiki Kitetsu sambil mengalahkan iblis-iblis di sekitar mereka. Rupanya mereka berdua sedang bergegas menuju ke lokasi tempat Dewa Kishin mendarat. Lalu di tengah perjalanan, Musashi tampak senang karena bisa menepati janjinya untuk menjadi samurai bersama Kojiro. Namun tampaknya Kojiro gak terlalu senang dan masih ragu-ragu dengan apa yang akan mereka jalani sekarang. Rupanya Kojiro merasa bahwa semangatnya untuk menjadi samurai dan membasmi iblis telah hilang. Bahkan, sepertinya ia sudah tidak tertarik lagi untuk menjadi samurai. Kayaknya dia masih kena mental karena selalu dibully dan dijauhi oleh masyarakat sejak kecil. Akan tetapi, Musashi tetap berusaha untuk meyakinkan Kojiro dan bacot-bacotan motivasinya itu. Kemudian sesampainya di tempat batu merah itu mendarat, mereka melihat Dewa Kishin yang tadinya berbentuk batu berubah menjadi bentuk seperti anak ayam yang imut tapi nggak punya mata. Lantas Musashi pun memutuskan untuk langsung menyerangnya. Dan serangan tersebut berhasil menebas tubuh iblis ayam-ayaman itu menjadi dua bagian. Karena merasa bahwa serangannya berhasil, Kojiro pun merasa senang. Namun ternyata itu semua hanya permulaan. Rupanya sang Dewa Kishin tersebut memiliki kemampuan regenerasi yang sangat hebat. Tubuhnya yang tadinya terbelah menjadi dua, kini bisa tersambung kembali dalam sekejap. Musashi dan Kojiro pun kaget melihat hal itu. Bahkan mereka berdua bingung memikirkan cara untuk membunuh si Dewa Kishin. Lalu dari kejauhan, tampaklah pengikut-pengikut Kishin yang membawakan persembahan berupa hasil tambang kepadanya. Dewa Kishin pun mulai mukbang batu-batu hasil tambang itu. Dan tiba-tiba tubuhnya pun berubah dan berevolusi menjadi iblis yang jauh lebih keren. Dan iblis itu dipanggil dengan nama Kishin Engoku Tengu. Bentuk tubuhnya yang tadinya lucu dan imut-imut langsung berubah menjadi raksasa mengerikan yang memiliki banyak tangan. Musashi dan Kojiro pun kaget dengan perubahan itu. Mereka langsung berusaha untuk kabur dan menghindar. Namun mereka berdua langsung diserang oleh Dewa Kishin tersebut. Lalu terlihat para pengikut Dewa Kishin yang ada di sekitar situ pun berteriak-teriak agar sang dewa mau meredam amarahnya. Akhirnya Dewa Kishin tersebut berhasil mencapai wujud evolusi sempurnanya. Kemudian di sisi lain, sepertinya Kojiro terluka akibat serangan telak yang mengenai mereka tadi. Bahkan ia juga merasa bahwa mereka berdua tidak akan sanggup mengalahkan Dewa Kishin tersebut dan berniat untuk mengajak Musashi mundur. Tapi ternyata Musashi udah pingsan duluan di samping Kojiro. Kojiro pun mulai panik dengan situasi mereka yang terdesak ini. Kemudian, tiba-tiba sang Dewa Kishin mengamuk di depan muka Kojiro dan mengambil pedang Kojiro untuk dimukbang olehnya. Aduh, kayak gak ada camilan lain aja nih iblis. Tapi Kojiro sepertinya tidak mau melepaskan pedang tersebut dan terus menggenggamnya dengan erat. Tubuh Kojiro pun sampai terombang-ambing ke sana kemari. Tapi Kojiro tetap nekat untuk mempertahankan pedang tersebut. Sampai-sampai orang-orang yang ada di sekitar situ neriakin Kojiro untuk melepaskan pedang tersebut agar nyawanya bisa selamat. Rupanya ada alasan tersendiri kenapa Kojiro bersikeras untuk mempertahankan pedang samurainya tersebut. Ketika Kojiro masih kecil, Kojiro pernah membenci dan tidak ingin berurusan dengan pedang lagi. Karena ia selalu dibully teman-temannya di sekolah. Mereka selalu menganggap Kojiro adalah anak dari penjahat dan menjauhinya. Namun ayah Kojiro selalu berusaha untuk menguatkan mentalnya dan menceritakan tentang harga diri seorang samurai yang tercerminkan pada pedang tersebut. Karena hanya para samurai lah yang hingga saat ini masih terus berjuang untuk melawan iblis dan berusaha untuk merebut kembali kedamaian manusia. Kojiro juga selalu teringat dengan perkataan ayahnya bahwa pedang adalah harga diri seorang bushin yang harus dijaga dengan nyawanya. Oleh karena itu Kojiro berusaha mati-matian untuk mempertahankan pedangnya. Akan tetapi kekuatan Kojiro tidak cukup kuat untuk menahan pedang tersebut, dan ia pun kalah. Akhirnya, sang Dewa Kishin berhasil mendapatkan pedang itu dan langsung menjadikan pedang tersebut sebagai camilan. Kojiro yang menyaksikan hal itu langsung terkena mental. Ia pun merasa kesal karena tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan pedangnya. Namun tiba-tiba terlihat Musashi yang baru saja bangun dari pingsannya berlari ke arah sang Dewa Kishin dan memanjat tubuhnya. Kemudian ia pun langsung menambang perut Dewa Kishin dan mencoba untuk melubanginya.
Sepertinya ia pengen ngambil pedang Kojiro yang barusan dimukbang sama si Kishin itu. Tapi para pengikut Kishin yang ada di sekitarnya marah pada Musashi dan menyuruhnya untuk tidak mengganggu sang dewa Kishin. Namun Musashi nggak peduli. Ia tetap mencoba untuk menambang perut Kishin. Ternyata pengalamannya menjadi tukang selama ini membuahkan hasil. Ia berhasil membuat lubang yang cukup besar di perut dewa Kishin. Lalu ia pun terpeleset masuk ke dalam lubang tersebut dan berhasil menyelamatkan pedang milik Kojiro. Kemudian setelah itu Musashi pun langsung menyerahkan pedang tersebut kepada sahabatnya. Kojiro yang melihat pengorbanan dan kesungguhan Musashi pun jadi terharu. Lalu mereka pun saling berpelukan dan bercium. Enggak, salah guys. Gomenasai. Musashi pun berkata agar Kojiro jangan sampai menghilangkan pedang itu lagi sambil tersenyum. Mendengar perkataan tersebut, Kojiro pun jadi terdiam. Rupanya apa yang dikatakan oleh Musashi itu sama persis dengan perkataan ayahnya. Akhirnya ia menyadari bahwa Musashi adalah sahabat terbaiknya yang selalu mengerti tentang dirinya. Berkat hal tersebut, Kojiro pun kembali bersemangat untuk menjadi seorang samurai dan membasmi semua iblis. Mereka pun kembali berencana untuk membuat Bushidan atau geng samurai lagi. Hele, dasar cowok-cowok labil. Setelah itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mendekat ke arah mereka. Para pemuja Kishin pun berteriak bahwa para Bushidan telah datang. Dan dari kejauhan, tampaklah sebuah benteng kastil yang bergerak dan menerjang pembatas kota Tatsuyama. Setelah itu muncullah sekelompok samurai bersenjata lengkap yang mengendarai Kitetsu datang ke arah mereka. Kemudian samurai yang menggunakan full armor itu pun langsung mengeluarkan pedangnya dan menuju ke tubuh dewa Kishin yang masih tergeletak tak bergerak. Musashi dan Kojiro pun terkejut melihat kedatangan para samurai yang mirip geng motor mau tawuran itu. Ternyata mereka adalah Bushidan atau kelompok samurai dari Guild Takeda. Dan tiba-tiba Musashi dan Kojiro didatangi oleh ketua dari Guild Takeda tersebut. Orang itu menyuruh Musashi dan Kojiro untuk segera pergi dari tempat itu dan menyerahkan sisanya kepada para samurai. Ternyata orang itu menganggap Musashi dan Kojiro hanyalah bocil yang akan mengganggu kerja mereka saja. Musashi yang mendengar hal tersebut langsung marah-marah dan mengatakan bahwa mereka bukanlah bocil. Ia juga memberitahu bahwa mereka berdua adalah samurai yang telah mengalahkan dewa Kishin tersebut dan melubangi perutnya. Ketua Guild Takeda tertawa setelah mendengar penjelasan Musashi itu. Ia pun langsung menunjuk ke arah dewa Kishin yang ternyata masih hidup. Kemudian, Musashi dan Kojiro kaget dengan apa yang dilihatnya. Rupanya, sang dewa Kishin masih bisa beregenerasi dan menutup lukanya kembali walaupun Musashi berhasil melubangi perutnya. Bahkan, dewa Kishin telah bangkit kembali dengan kondisi prima. Setelah itu, ketua Guild Takeda menjelaskan bahwa dewa Kishin tidak akan kalah hanya dengan luka kecil seperti itu. Musashi dan Kojiro pun tampak syok dan tak percaya melihat kekuatan dewa Kishin yang sebenarnya. Kemudian, para samurai yang lain segera mengevakuasi para penambang yang ada di sana. Kojiro pun langsung mengajak Musashi untuk mundur ke tempat yang aman. Namun Musashi menolaknya. Tampaknya ia masih merasa geram dan masih ingin bertarung melawan dewa Kishin tersebut. Sebab ternyata Musashi tidak ingin pencapaian pertamanya mengalahkan Kishin sampai direbut oleh para samurai tersebut. Lalu dengan ambisi dan sifat Musashi yang keras kepala, ia pun maju ke medan tempur dan menerobos kobaran api yang ada di sekitarnya. Sepertinya Musashi sangat bersungguh-sungguh dengan perkataannya untuk mengalahkan dewa Kishin itu. Bahkan ia sampai nekat mempertaruhkan nyawanya. Kojiro yang melihat tindakan Musashi sampai heran dengan kegigihannya. Padahal Kojiro sendiri masih merasa ragu untuk berbuat sejauh itu dan mempertaruhkan nyawanya. Lalu di sisi lain, tampaklah para anggota samurai dari Guild Takeda yang memperhatikan pergerakan Musashi dari jauh. Sepertinya mereka sadar bahwa Musashi menggunakan jurus dari aliran pedang tertentu, dan beranggapan bahwa Musashi memiliki cara bertarung yang sangat unik. Kemudian, ketua Guild Takeda pun ikut melihat aksi Musashi dari kejauhan. Ia pun mengatakan bahwa mereka berdua adalah anak-anak yang tadi ia temui dan sudah disuruh mengungsi. Namun sepertinya mereka berdua masih keras kepala dan terus melanjutkan pertarungannya. Salah satu bawahannya pun memintanya untuk membiarkan mereka mati saja, soalnya mereka terlalu ngeyel untuk dibilangin. Tapi sambil membuka helm samurainya, ketua Bushidan yang bernama Takeda Naotora itu pun mengatakan bahwa mereka harus menyelamatkan semua orang yang ada di kota tersebut. Karena itulah tugas dan impian para Bushidan demi mengambil alih dunia manusia dari cengkraman para iblis. Rupanya impian si Om Naotora ini tuh mirip banget sama Musashi ya. Lalu kayaknya si Om Naotora ini juga cukup tertarik dengan kegigihan dan kepolosan Musashi itu. Setelah itu mereka semua pun bersiap untuk bertempur melawan sang dewa Kishin tersebut. Nah, inilah akhir dari anime Orient episode 2. Terus gimanakah kelanjutannya? Wah, kayaknya perang besar melawan dewa Kishin akan segera dimulai guys. Penasaran kan sama kelanjutannya? Makanya pantengin terus channel Kucing Rebahan Junior dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya.
Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ya, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.